Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita kembali berjumpa dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudari, hari ini kita diundang untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam masa Prapaskah, kita kembali hari ini diundang untuk merenungkan sapaan Tuhan tentang bagaimana seharusnya sikap seseorang ketika ia menghadap Tuhan. Pada intinya, tidak ada manusia yang bisa lari dari kecemaran dosa. Tidak ada manusia yang bisa lari dari setan. Setan selalu ada untuk mengejar manusia dan menjatuhkan manusia. Tetapi manusia punya kekuatan untuk menghadapi kekuatan setan itu, dan bahkan bisa senantiasa mengalahkan kekuatan setan yang datang menyerang setiap orang. Dan ketika orang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, maka kekuatan iblis yang mengejar manusia, kekuatan iblis yang selalu merongrong kehidupan iman manusia akan mengalah, akan dikalahkan, dan bahkan bisa dihancurkan. Iblis selalu mempunyai cara untuk membuat manusia jatuh. Hari ini, ketika kita mendengar hal berdoa antara orang Farisi dan pemungut cukai, kita bisa melihat suatu pemandangan yang berbeda ketika seseorang menyadari tentang siapakah dirinya dan siapakah yang ia hadapi. Ketika seorang Farisi datang berjumpa dengan Tuhan dalam doanya, ia sesungguhnya tidak mempunyai suatu niat yang baik di dalam relasi dengan Allah. So ketika ia berdoa, ia menyombongkan dirinya. Ia memuji-muji dirinya. Ia menganggap dirinya paling baik, paling benar, tanpa ada salah, tanpa ada kekurangan, dan menganggap orang lain hidup penuh dengan kedosaan, hidup dengan kesalahan. Saudara-saudari, kalau kita melihat cara orang Farisi, kita sudah bisa menentukan bahwa cara hidup orang Farisi sesungguhnya adalah salah. Sikap yang ia bawa di dalam doa pun sudah salah. Sebab doa berarti mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menyadari siapakah diri kita yang lemah,
yang rapuh, yang tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Dan di dalam doa kita menyerahkan secara total, secara utuh kehidupan kita kepada Allah sebagai sumber pengharapan kita. Di sisi lain, seorang pemungut cukai datang dalam semangat kerendahan hati, menyadari akan kerapuan hidupnya, menyadari bahwa dia adalah orang yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan ia mengakui kesalahannya. Dia menyerahkan hidupnya secara total kepada Allah untuk diperbaharui oleh Allah. Inilah sikap doa yang benar, yaitu menyadari siapakah diri kita dan memberikan hidup kita kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan hidup kita. Biarlah Tuhan dengan caranya memperbarui hidup kita. Biarlah Tuhan senantiasa dengan caranya sendiri, dengan kerahimannya sendiri, dengan kasih sayangnya sendiri, mau meneguhkan, mau mengampuni, mau membebaskan kita dari kesalahan dan dosa kita. Masa puasa ini adalah masa yang sangat tepat bagi kita untuk datang dengan segala kerendahan hati, mengakui akan kelemahan kita, kerapuan kita di hadapan Tuhan, agar Tuhan memperbarui hidup kita lagi dalam kekuatan ilahinya, dalam kekuatan cintanya, agar Ia membebaskan hidup kita dari dosa, agar Ia menyucikan kita dengan cinta dan belas kasih Allah itu sendiri. Saudara-saudari, marilah dalam masa Prapaskah ini, datanglah dengan sikap tobat yang tulus. Datanglah dengan sikap kerendahan hati untuk membiarkan Allah tinggal di dalam kehidupan kita, agar Ia terus menuntun kita, menjaga kita, membimbing kita, bersatu dengan dirinya, dan kita boleh memperoleh keselamatan yang ditawarkan oleh Allah secara cuma-cuma bagi kita. Semoga kita menjalankan masa puasa ini dengan penuh iman dan cinta. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.